Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Septieni, NPM 1801051029, kelas PGMI A. Mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak, dosen pengampu Uswatun Hasanah MPDI. Dalam video kali ini saya akan membahas materi tentang perkembangan masa kanak-kanak awal. Selamat menyaksikan. Perkembangan manusia. Masa kanak-kanak awal. Masa kanak-kanak awal adalah masa di mana manusia mengalami perkembangan yang cukup pesat, namun masih memiliki ketergantungan kepada orang tua dan lingkungan sekitar. Sebelum masa kanak-kanak, manusia mengalami masa kandungan, yang dilanjutkan dengan masa bayi, dan kemudian masa kanak-kanak awal itu sendiri. Terdapat dua tahapan pada masa kanak-kanak. Menurut Harlock, masa kanak-kanak dibagi menjadi dua periode. Yang pertama, masa kanak-kanak tahap awal yang berlangsung dari usia 2-6 tahun. Selanjutnya, masa kanak-kanak tahap akhir yang memiliki rentang usia 6-12 tahun. Perkembangan masa kanak-kanak tahap awal terdiri dari perkembangan fisik, kognitif, emosi, dan perkembangan psikososial. Perkembangan fisik terdiri dari tinggi dan berat badan dan motorik. Menurut Santrok, pertumbuhan masa kanak-kanak awal tidak terjadi sepesat pada masa bayi. Pada masa kanak-kanak awal, rata-rata anak bertambah tinggi 6,25 cm per tahun dan bertambah berat 2,5 sampai 3,5 kg setiap tahun. Pada usia 6 tahun, berat harus kurang lebih mencapai 7 kali berat pada waktu lahir. Perkembangan motorik. Perkembangan motorik terdiri dari motorik kasar dan motorik halus. Perkembangan motorik kasar merupakan perkembangan gerak yang meliputi keseimbangan dan koordinasi antara anggota tubuh. Contohnya seperti berjalan, berjinjit, berlari, melompat, menggantung, melempar dan menangkap, serta menjaga keseimbangan. Motorik halus. Motorik halus merupakan perkembangan gerak yang meliputi otot-otot kecil dengan koordinasi mata dan tangan dalam melakukan kegiatan. Contohnya seperti meniru, menggambar, mengancingkan baju, menyusun, menempel, dan menggunting. Perkembangan kognitif. Menurut perkembangan kognitif Piaget, anak pada masa kanak-kanak awal berada pada tahap praoperasional 2-7 tahun, yang mana belum matangnya cara kerja pemikiran. Anak mulai mengenal angka dan bentuk berupa simbolis. Hal ini merupakan tahap keterampilan anak yang merupakan salah satu contoh dari perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif terdiri dari perkembangan memori dan perkembangan bahasa. Perkembangan memori sendiri terdiri dari memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Perkembangan bahasa. Proses perkembangan bahasa pada tahap ini, anak-anak cenderung meniru perkataan dari orang yang berada di dekatnya. Misalnya, ibu berkata apel, begitu juga anaknya akan berkata apel. Tetapi anak menggunakan tata bahasa sendiri dan tentunya yang lebih mudah baginya. Perkembangan emosi. Perkembangan emosi pada masa kanak-kanak awal bisa berupa marah, takut, gembira, sedih, dan rasa ingin tahu. Perkembangan psikososial. Perkembangan psikososial adalah perkembangan kepribadian yang saling berkaitan dengan hubungan sosial. Aspek penting dalam perkembangan psikososial yang terjadi pada masa kanak-kanak awal diantaranya perkembangan permainan, perkembangan hubungan dengan orang tua, perkembangan hubungan dengan teman sebaya, dan perkembangan gender. Perkembangan permainan. Permainan adalah salah satu bentuk aktivitas sosial yang dominan pada masa kanak-kanak awal. Terdapat dua fungsi utama permainan, yaitu fungsi kognitif dan fungsi emosi. Fungsi kognitif
Melalui permainan, memungkinkan anak-anak mengembangkan potensi dan keterampilan yang diperlukannya dengan cara yang menyenangkan. Fungsi emosi. Permainan memungkinkan anak melepaskan energi fisik yang berlebihan dan membebaskan perasaan-perasaan yang terpendam. Perkembangan hubungan dengan orang tua. Perkembangan hubungan dengan orang tua merupakan dasar bagi perkembangan emosional dan sosial anak. Sejumlah ahli mempercayai bahwa kasih sayang orang tua selama beberapa tahun pertama kehidupan merupakan kunci utama perkembangan sosial anak, meningkatkan kemungkinan anak memiliki kompetensi secara sosial dan penyesuaian diri yang baik pada tahun-tahun prasekolah dan setelahnya. Perkembangan hubungan dengan teman sebaya. Sejumlah penelitian telah merekomendasikan betapa hubungan sosial dengan teman sebaya memiliki arti yang sangat penting bagi perkembangan pribadi anak. Salah satu fungsi kelompok teman sebaya yang paling penting adalah menyediakan suatu sumber dan perbandingan tentang dunia luar keluarga. Anak-anak menerima umpan balik tentang kemampuan mereka dari kelompok teman sebaya. Anak mengevaluasi diri apakah yang mereka lakukan lebih baik, sama, atau lebih buruk dari yang dilakukan oleh anak-anak lain. Perkembangan gender. Gender yang dimaksudkan sebagai tingkah laku dan sikap yang diasosiasikan dengan laki-laki atau perempuan. Kebanyakan anak-anak mengalami 3 tahap dalam perkembangan gender. Yang pertama, anak mengembangkan kepercayaan tentang identitas gender, yaitu rasa laki-laki atau perempuan. Kedua, anak mengembangkan keistimewaan gender, sikap tentang jenis kelamin mana yang mereka kehendaki. Yang ketiga, mereka memperoleh ketetapan gender, suatu kepercayaan bahwa jenis kelamin seseorang ditentukan secara biologis, permanen, dan tak berubah-ubah. Ambilin warna ungu. Minta ungu dong. Oh iya, ungu merah. Nah, cari merah. Nah. Oh iya, kuning. Oh iya, hijau. Ya cari hijau. Hijau, cari warna hijau. Oh iya, warna biru. Oh iya, udah. Naik. Kakak. Papu. Mbah. 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 Obat. No. Mamam. Gimana?